Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membuat tutorial tentang add-on timer hitungan mundur untuk tes atau penilaian. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama adalah silahkan kita cari add-on-nya melalui titik 3 di sini, di formulir ini. Oke, klik titik 3. Kemudian cari add-on di sini. Nah, kemudian nanti kita akan masuk seperti biasa, masuk di dalam fitur-fitur add-on yang disediakan. Nah, di sini saya akan membahas add-on hitungan waktu mundur menggunakan form presenter ini. Sehingga silahkan diklik form presenternya untuk kita install. Setelah kita klik from presenternya, kita klik install di sini. Klik, kemudian kita klik lanjutkan. Jadi, ketika kita menginstal add-on, pastikan kita sudah masuk di akun Google kita. Seperti ini, ya. Pilihan akunnya, saya pilih akun saya. Kemudian klik izinkan di sini. Oke. Kemudian, setelah beberapa saat, nah, from presenter sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa cek from presenternya itu di formulir kita. Biasanya dia bisa dicari melalui fitur add-on gambar seperti ini. Kita klik, kemudian ada keterangannya tambahan di sini from presenter, sehingga sudah bisa dipakai seperti itu. Nah, sebagai catatan, untuk from presenter ini gratis hanya untuk 20 isian pertama. Jadi semisal ini akan digunakan untuk penilaian berupa 20 peserta atau lebih, itu tidak akan bisa. Karena maksimal tadi hanya 20 peserta saja. Itu pun untuk penggunaan yang tidak bersama-sama seperti itu. Tapi apabila hanya untuk beberapa orang saja, minimal 20, itu bisa secara gratis. Namun demikian, apabila kita menghendaki untuk menggunakannya, kita bisa menggunakannya secara berbayar. Nanti bisa langganan melalui fitur add-on yang tertera nanti. Nah, di sini kita akan mencoba from presenternya. Silahkan klik seperti biasa, from presenter. Nah, kemudian klik stop atau pengaturan seperti itu. Nah, karena di sini saya anggap formulirnya sudah selesai, maka saya akan lanjutkan seperti ini. Nah, ini keterangannya. Nah, oke. Kemudian karena kemarin saya sudah install, maka di sini terdeteksi seperti ini. Nah, biasanya tayangan awalnya akan seperti ini. Title, ya. Nah, judulnya ini judul awalan ketika akan masuk ke tes intinya. Jadi semisal, nih ketika mengeklik sebuah link, maka nanti awalannya akan muncul seperti ini. Nah, titelnya atau judulnya ini bisa dirubah. Misalnya di sini diberi keterangan penilaian apa misalnya? Penilaian PTS. Penilaian PTS semester 2, misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti di bagian bawah ada keterangan welcome message. Jadi ini fungsinya untuk kata pengantar, kata pembuka gitu ya. Jadi semisal nanti sudah ada judulnya, kemudian nanti bagian atasnya akan ditambahi kata pembuka, itu masih bisa. Presenting form penilaian. Nah, di sini kata pembukanya ini ya, bisa dirubah, bisa langsung dihapus seperti ini, atau diblok kemudian di delete langsung bisa. Kemudian akan saya tulis selamat datang di penilaian PTS semester 2, semisal seperti itu. Kemudian
Di sini juga ada keterangannya show instruction. Jadi melihatkan instruksinya bagaimana cara mengerjakannya. Nah, kalau misalnya kita klik show instruction, berarti kita akan memperlihatkan instruksinya, maka nanti kita bisa mengetikkan misalnya yang pertama, pastikan kalian mengerjakan soal dengan jujur. Misal seperti ini. Kemudian 2. Waktu dibatasi selama 60 menit. Jadi hitungannya di sini menit ya. Kemudian pastikan jawaban sudah terkirim. Seperti itu. Nah, misal saya akan memberikan instruksi seperti itu, maka akan saya tuliskan seperti ini. Kemudian di sini ada keterangannya background. Ya, background ini sebagai gambar ya. Gambar, kalau semisal kita itu ingin membubuhkan gambar di sini, maka kita langsung bisa klik gambar background. Tapi kalau kita hanya perlu warna, bisa diklik di sini, change color. Klik. Nah, misal saya sukanya warna ungu misalnya. Nah, klik warna ungu. Nanti dia di bagian awalnya itu berwarna ungu. Tapi kalau backgroundnya saya ingin background pemandangan atau background tokoh-tokoh nasional untuk penyemangat nanti para peserta, bisa klik choose background image ini. Nah, nanti kita akan dimasukkan ke dalam PC kita. Nah, di sini kita bisa pilih misalnya saya akan menggunakan ini. Nah, open seperti itu. Nah, maka nanti dia akan menjadi background. Tunggu beberapa saat, sudah. Nah, backgroundnya akan seperti ini nanti. Nah, dan tadi warna ungunya akan masuk ke dalam sini. Berwarna transparan apabila kita sudah mengeklik backgroundnya. Tapi kalau kita tidak ingin warna ungu, kita warna biasa, bisa klik warna putih ya. Oke. Klik warna putih seperti itu. Nah, nanti dia akan backgroundnya kembali seperti ini. Jadi jelas terlihat gambarnya. Kemudian lanjut di sini title-nya. Title itu di sini ya. Judulnya penilaian PTS ini mau warna apa nih? Misal kita mau warnanya merah biar terlihat jelas gitu, bisa. Nah, terlihat merah ya di sini. Kemudian di sini ada welcome message-nya biar terlihat juga warna merah, bisa. Nanti di sini keterangannya akan berwarna merah. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan change image ini. Jadi kan ini gambarnya cuma file warna ungu, kemudian ada garisnya 3. Kita juga bisa merubahnya menjadi gambar-gambar lucu, semisal yang kita teskan itu berupa pembelajaran IPA, maka kita bisa rubahnya menjadi bentuk atau gambar tumbuhan dan lain sebagainya, bisa dengan cara choose image, kemudian cari saja di folder mana, seperti itu. Berhubung saya tidak memiliki gambarnya, maka saya tidak akan menambahkannya. Kemudian di sini ada time control. Di sini ada always atau specific time. Nah, kalau specific time itu nanti bisa menentukan tanggalnya juga. Jadi dia bisa seperti from limiter ya di sini. Kemudian kalau always itu dia selalu. Jadi dia akan menerima respon setiap hari. Nah, di sini di bawah ini juga ada keterangan set timer. Nah, di sini bisa diklik kalau tidak membutuhkannya, kalau membutuhkannya diklik set timer. Misalnya di sini saya butuh set timernya tadi 60 menit ya. Nah, di sini keterangannya menit ya. Pastikan kalau 1 jam berarti 60 menit, kalau 1,5 jam berarti 90 menit, 120 menit sama dengan 2 jam seperti itu. Kemudian di sini ada keterangannya allow atau izinkan. Break itu ketika nanti sinyal itu putus. Misalnya ada salah satu peserta mengeklik menuliskan jawabannya, tiba-tiba sinyalnya mati.
itu dia berapa kali bisa mengaksesnya lagi. Nah, di sini saya buat 5 kali ya. 5 kali break atau 5 kali putus jaringan misalnya, atau 5 kali keluar dari tes tersebut. Kalau misalnya tidak mengizinkan karena takut terjadi pencontekan atau lain sebagainya, maka tidak usah dicentang, tidak masalah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada alert before, itu berarti memberi tanda ketika waktu sudah mau habis. Semisal tadi waktunya 60 menit, maka kita bisa memberikan tanda kepada peserta bahwa waktu sudah mendekati waktu akhir, waktu habis gitu. Nah, di sini saya akan memberikannya ketika 5 menit sebelum waktu habis. Nah, di sini keterangannya saya akan tulis, silahkan segera selesaikan jawaban kalian sebelum tes tertutup otomatis. Karena saya mengajar di SD, maka saya beri keterangannya secara detail seperti ini. Kemudian di sini ada audience control. Nah, di sini ada keterangan ya. Kalau kita klik, nah di sini kita bisa lihat ya pilihannya. Apakah dia bisa diakses oleh semua orang yang mendapatkan link yang kita berikan, atau bisa melalui email saja. Misalnya, yang bisa ngakses cuman email ini gitu kan, kita bisa tulis. Misalnya di sini yang bisa di email cuman ini. Nah, misalnya seperti ini. Dan lain sebagainya. Karena ini, sebentar. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini kita tuliskan banyak sekali emailnya, silahkan. Kalau hanya khusus untuk orang-orang tertentu, atau melalui domain ya. Domainnya www apa gitu, dari situs itu yang bisa akses itu silahkan. Kemudian di sini di ANI, email atau domain itu juga ada keterangan allow max. Jadi berapa peserta yang bisa mengisi, maksimal peserta berapa. Misalnya di sini saya hanya butuh responden misalnya, atau penilaian 5 orang saja, ya tulis 5 saja. Gitu. Atau saya cukup 1 aja, klik 1. Atau tidak perlu lah. Yang penting nanti saya bisa menganalisisnya, itu tidak usah dicentang seperti itu. Kemudian action control. Nah, ini. Nah, di sini ada keterangan upgrade. Berarti nanti ini akan berbayar ya. Kemudian other setting. Nah, ini kalau misalnya menggunakan skor langsung. Jadi semisal tes itu nanti sudah diberikan skor dan sebagainya, bisa langsung klik show quiz score. Jadi nanti di sana di akhir akan terlihat skor hasil tesnya berapa dan lain sebagainya. Jadi di sini silahkan disetting quiz juga. Seperti itu. Kemudian save setting. Kemudian publish form. Nah, sebelum publish form, pastikan ini diklik save setting ya. Karena saya sudah melebihi batas dari penggunaan, maka saya tidak bisa menggunakannya. Tapi nanti untuk Bapak Ibu atau yang lainnya yang ingin mencoba itu bisa save setting. Kemudian setelah itu akan ada keterangan publish form, diklik, kemudian di sini nanti akan dikasih linknya, kemudian nanti kita akan bisa klik copy link seperti itu. Nah, jadi pastikan yang copy link itu yang bagian from presenter yang ini. Ini boleh di-minimize, boleh disilang. Nah, kalau misalnya dikirimnya lewat sini, lewat seperti biasa seperti ini, di embed seperti ini, perpendek URL, maka dia tidak akan ada from presenternya. Jadi, dia hanya berupa formulir biasa saja. Jadi, pastikan menggunakan yang add-on seperti ini tadi ya, linknya menggunakan itu tadi.
Nah, biasanya awalannya itu JFrust. Itu dia adalah link from presenter. Nah, dan ini merupakan salah satu bentuk dari tampilan nanti from presenternya ya. Di sini kita sudah masuk di tampilannya. Nanti biasanya dia alamat linknya berupa presenter.jfrust.com seperti ini, kemudian ditambah dengan keterangan di belakangnya seperti ini. Nah, di sini sebagai contoh saya pernah menggunakannya sebagai penilaian tengah semester 2 ya di sini. Nah, di sini backgroundnya saya menggunakan background Pak B.J. Habibie. Kemudian untuk gambar utamanya memang sengaja tidak saya rubah, tapi di sini kita juga bisa merubahnya sesuai dengan selera kita. Nah, di sini ketika nanti dia sudah bisa, nanti dia akan bisa diklik start. Kemudian dia akan melakukan gerakan jam hitung mundur di sini, timer seperti itu. Nah, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan untuk pertanyaan selanjutnya bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.